Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita Kick-Off Sang Underdog Part 64. Bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Pertandingan terus berjalan di mana Ensu Kim akan melakukan tendangan ke dalam. Kang Maru berada di depan dan saat ini sedang beradu tempat dengan Guang Chol. Di waktu sebelumnya Ensu Kim memberitahu Kang Maru bahwa di samping badannya yang besar Guang Chol tidak begitu bagus dalam menanduk. Ensu Kim mengatakan bukankah ini benar-benar lucu. Tingginya bahkan setinggi 6 kaki tapi dia tidak bisa menyundul bola. Otaknya sepertinya sedikit lambat untuk memproses di mana bola akan mendarat dengan tepat. Di waktu yang bersamaan Ensu Kim langsung melepaskan umpan lambung ke arah depan tepat menuju ke arah Kang Maru dan Guang Chol. Seperti yang dikatakan Ensu Kim, Guang Chol lebih lambat untuk memproses di mana bola akan mendarat di mana Kang Maru dengan cepat langsung berlari ke arah bola. Kang Maru tiba lebih dulu ke tempat bola akan mendarat dan disusul oleh Guang Chol di belakangnya yang bersiap bertarung memperebutkan bola. Di tempat lain di sebuah kafe Hong Hak Chul dan Park Kim Dong asisten pelatih sedang membicarakan sesuatu. Park Kim Dong menanyakan apakah mereka benar-benar tahu apa yang terbaik untuk anak-anak, apakah mereka sudah memaksa mereka untuk bermain dan menang, apakah mereka mengajarkan mereka semua yang perlu dilakukan selama mereka meraih kemenangan. Dengan sedikit tegas Park Kim Dong mengatakan ini jelas bukan medan perang, lantas apakah cara mereka mendorong dan memperlakukan anak-anak sudah benar. Sontak Hong Hak Chul meletakkan minumannya dan meminta Park Kim Dong mendengarkannya dengan baik-baik. Dengan ekspresi begitu serius Hong Hak Chul memberitahukan bahwa pada masanya minuman latte lebih manis daripada zaman sekarang. Mendengarnya Park Kim Dong dibuat terkejut dan bertanya-tanya apa yang orang tua sialan ini katakan, mengapa dia malah bercanda di situasi seperti ini padahal ia begitu serius menanyakannya. Di waktu yang bersamaan Hong Hak Chul tiba-tiba saja mendapatkan sebuah telepon dan meminta Park Kim Dong untuk pergi lebih dulu membayar minuman mereka. Hong Hak Chul seketika tiba-tiba berteriak dan menanyakan apa yang anak-anak sialan itu lakukan di turnamen. Ia padahal sudah bilang untuk hati-hati dan tidak menarik perhatian sebelum pertandingan mereka selanjutnya. Kembali ke lapangan, Kang Maru dan Guang Chol saat ini sedang berduel untuk memperebutkan bola. Ensu Kim membantu Kang Maru mengalahkan Guang Chol dengan mengajarinya secara langsung. Ensu Kim memberitahu Kang Maru saat dia berada di posisi depan seperti ini dan Guang Chol berada di belakangnya, maka yang harus dia lakukan adalah bertahan saat akan bersinggungan dengan Guang Chol. Ensu Kim mengatakan ia benci menjelaskannya. Tetapi kalau Kang Maru akhirnya harus berhadapan secara fisik dengan Guang Chol, maka tidak mungkin dia akan mampu melawan tubuh besar Guang Chol. Maka dari itu dia harus menggunakan kekuatan dari tanah, dengan mengambil keuntungan gaya tolak-menolak dan gaya dorong sesaat yang diperoleh dari pijakan tanah untuk melawan Guang Chol. Maka dia akan mampu menghalau tenaga dari dua sisi dalam sesaat. Ensu Kim menegaskan jika Kang Maru bisa melakukannya dengan sekali gerakan maka dia akan memiliki kesempatan saat melawan Guang Chol sebagai header. Di atas lapangan Kang Maru benar-benar mencoba melakukannya, mengumpulkan tenaga sekuat mungkin dari kakinya, dan selanjutnya ia hanya perlu mengalirkan tenaganya dalam arah yang berlawanan, di mana saat ini mereka berdua saling berbenturan, dan hasilnya Kang Maru tetap terdorong tak bisa menahan Guang Chol yang membuat Guang Chol berhasil merebut bolanya. Kang Maru terdorong ke depan sambil mengumpat mengatakan kekuatan dari tanah apanya seperti ini. Kang Maru tersungkur di tanah di mana Guang Chol merasa khawatir dan menanyakan apakah dia baik-baik saja. Wasit juga langsung mengambil tindakan menganggap ini sebagai pelanggaran dan memberikan tim Kang Maru tendangan bebas. Dari depan Seng Ho melirik ke arah Kang Maru dan memintanya melihatnya. Sontak Kang Maru langsung bangkit melakukan tendangan bebas dengan cepat dan memberikan bolanya kepada Seng Ho. Seng Ho mendapatkan bolanya di mana ia dengan cepat berada di depan gawang bersiap melakukan tembakan. Rojun yang menjaga gawang menantang Seng Ho untuk merobek gawangnya sambil mengatakan kalau dia adalah master penghalang gawang jarak dekat. Sontak Seng Ho langsung mencungkil bolanya melakukan tendangan lambung melewati atas kepala Rojun. Bola itu terlalu tinggi dari jangkauannya yang membuatnya benar-benar merasa cemas. Ia bertanya-tanya haruskah dia melakukan diving saja atau membiarkan saja bolanya melewatinya. Dan hasilnya Seng Ho berhasil mencetak gol dengan tendangan santainya yang membuat Rojun merasa malu dengan apa yang baru saja ia katakan. Kang Maru juga ikut bersorak merayakan gol pertama mereka mengatakan kepada Seng Ho kerja bagus.
Sementara itu Guang Cheol masih saja kepikiran dengan kejadian tadi dan menanyakan kepada Kang Maru apakah dia baik-baik saja. Guang Cheol mengatakan dengan wajah seramnya kalau ia berharap tidak melukainya, ia tahu kalau dia akan segera mengikuti pertandingan selanjutnya dan itu membuatnya khawatir. Kang Maru meminta Guang Cheol agar tidak perlu merasa begitu khawatir karena ia baik-baik saja, di mana Guang Cheol yang mendengarnya merasa bersyukur jika keadaannya seperti itu. Kang Maru lalu berjalan pergi sambil bergumam dan bertanya-tanya mengapa bocah besar itu meminta maaf padanya padahal kontak fisik adalah hal yang wajar, di mana dari belakang Guang Cheol berteriak dan sekali lagi meminta maaf. Mereka kemudian melakukan selebrasi meningkatkan semangat dan moral mereka sambil bersorak mengatakan ayo menangkan pertempuran ini. Di depan gawang Yujin sama sekali terlihat tak berniat bermain dan hanya fokus memandangi bola bisbol di hadapannya yang entah datang dari mana. Ia pun memungutnya sambil bertanya-tanya siapakah yang telah menaruh bola bisbol di sini. Sehun yang menjaga gawang mengatakan kalau ia juga tidak tahu dan meminta Yujin agar sebaiknya dia mengembalikannya kepada pemiliknya agar dia mendapatkan karma yang baik. Sontak tiba-tiba saja bola entah dari mana datang mengenai punggungnya dan memantul masuk ke dalam gawang. Mereka berdua dibuat kebingungan dan bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Melihat kejadian barusan para wanita bersorak penuh kesangian menyebut Yujin memang luar biasa. Mereka mengatakan kalau Yujin tercinta mereka bahkan tak perlu menggerakkan kakinya untuk mencetak gol. Seongwon berteriak membangkitkan semangat yang lain dan mengatakan kalau ini tidak apa-apa karena ini hanyalah sebuah kebetulan dan mereka pasti akan menang. Pertandingan terus berjalan di mana Kang Maru terus berusaha melakukan duel dengan Guang Cheol. Kang Maru berhasil mencuri bola sebelum Guang Cheol mendapatkannya di mana Guang Cheol memintanya agar berhati-hati karena ia bisa saja melukainya. Guang Cheol sebenarnya bisa saja merebut bolanya namun karena Kang Maru terlalu nekat jadi ia memilih menekuk lututnya agar tidak melukai Kang Maru. Seng Ho mendapatkan bola yang ditanduk Kang Maru dan langsung mengeksekusinya melepaskan tembakan tapi Rojun berhasil menepisnya. Seongwon dengan cepat muncul di depan gawang dan menanduk bola muntahan tersebut yang membuat mereka berhasil menambah satu skor lagi. Mereka bersorak bahagia dan mengatakan bahwa ini adalah kemenangan mereka, di mana Seongwon dan Kang Tae saling menatap satu sama lain. Pertandingan kemudian dilanjutkan di mana Kang Tae melepaskan tembakan jarak menengah yang cukup keras, bola itu memantul di antara pemain yang membuat bola pergi ke arah lain, bola itu menggelinding dengan pelan menghampiri Yujin yang berada di depan gawang, melihatnya dengan perasaan cemas Sehun meminta Yujin untuk melakukannya dengan lembut, di waktu yang bersamaan Yujin langsung melepaskan tembakan malas dan berhasil masuk ke dalam gawang, Yujin dengan cepat berlari ke sisi lapangan memberikan tos kepada penggemarnya sambil mengatakan kepada yang lainnya kerja bagus. Tim preman pasar benar-benar dibuat kebingungan setengah mati dan memasang ekspresi konyol. Mereka mengatakan apakah bocah itu benar-benar bermain. Pertandingan terus berlanjut di mana mereka saling bertukar serangan. Di luar lapangan Hong Hakchul tiba-tiba saja datang menonton pertandingan mereka. Ia memasang raut wajah yang begitu misterius yang entah apa yang ia pikirkan. Kang Maru bekerja keras dan berhasil mengamankan bola sebelum keluar lapangan. Seng Ho mendapatkan bolanya di mana ia dengan cepat mendribel ke depan sambil memberi tekanan kepada Kim Dong yang mencoba merebut bola darinya. Kim Dong tersungkur di tanah di mana wasit langsung mengeluarkan kartu kuning memberi peringatan kepada Seng Ho. Melihat jalannya pertandingan Hong Hakchul menggertakkan giginya merasa sangat kesal. Ia mengatakan apa yang sebenarnya anak-anak nakal ini lakukan. Mengapa mereka bermain begitu serius seolah-olah tak peduli apa yang akan terjadi kepada mereka padahal pertandingan yang sesungguhnya sebentar lagi akan datang, bagaimana jika mereka terluka atau malah melukai tim lawan. Atas kejadian barusan Kim Dong benar-benar merasa kesal dan meminta Seng Ho untuk santai saja, mereka akan mengikuti pertandingan yang sesungguhnya dan ia yakin tak ada satupun dari mereka yang mau terluka di sini. Mendengarnya Seng Ho mengatakan apakah karena itu dia menghajar Kang Maru dalam pertandingan persahabatan. Mendengar perkataan Seng Ho sontak Kang Maru benar-benar merasa terharu, ia bergumam dan mengatakan kalau ia tidak menyangka Seng Ho masih mengingatnya. Situasi pun semakin memanas di mana wasit mencoba melerai mereka berdua. Mereka berdua sama-sama berteriak dan saling mengumpat satu sama lain. Guang Cheol mengambil alih dan dengan tegas meminta Kim Dong untuk menghentikan semuanya. Kim Dong pun menghela nafas dan mencoba mengendalikan dirinya. Guang Cheol memintanya untuk menjauh dari lawan mereka untuk sementara waktu karena dia hanya akan melukai dirinya sendiri. Guang Cheol menegaskan bahwa pertandingan mereka yang sesungguhnya bukanlah di sini tapi ada di lapangan yang berbeda. Di sana mereka akan mendapatkan yang lebih dari ini dan mengalahkan mereka sepenuhnya. Mereka melintas tepat di hadapan Hong Hakchul di mana Hong Hakchul mendengar semua perkataan mereka.
Kembali ke pertandingan, Myung Seop terus menatap Yujin dengan seksama. Ia benar-benar merasa tidak terima dengan pemain yang bisa mencetak gol karena sebuah kebetulan. Ia pun bertekad menjaga Yujin dan tak akan membiarkannya mendapatkan bola lagi secara kebetulan. Dengan penuh semangat Myung Seop berjaga di belakang Yujin dan bergumam mengatakan kalau bocah kecil sialan ini tidak akan pergi kemana-mana. Selama ia bisa menghentikan tembakan konyolnya maka kemenangan akan menjadi milik mereka. Saat ini tim lawan sedang membangun serangan di mana Kim Dong memberikan bolanya kepada Kang Tae yang berhasil lolos dari penjagaan Seng Ho. Yujin pun mulai bergerak dengan pelan di mana Myung Seop mengikutinya dari belakang sambil terus bergumam mengatakan kalau ia tidak akan membiarkan bocah sialan ini pergi kemana-mana. Sontak tiba-tiba saja Yujin menghilang dari hadapannya padahal jelas-jelas ia mengikutinya dengan seksama dan bahkan meletakkan tangannya di punggungnya. Namun ia tidak bisa merasakannya dan Yujin benar-benar telah menghilang. Myung Seop begitu terkejut dan segera menoleh ke sana kemari mencari keberadaan Yujin. Ia mengumpat dan bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Yujin telah berada di belakangnya dan saat ini sedang mengamankan bola yang diberikan Kang Tae padanya. Dengan cepat Sehun maju ke depan menutup ruang agar Yujin tak bisa menembak. Yujin melihat celah di kedua kaki Sehun yang terbuka lebar dan bersiap melepaskan tendangan. Myung Seop yang menyadarinya segera berlari ke arah Yujin sambil berteriak mengatakan kalau ia tidak akan membiarkannya. Tanpa sadar Myung Seop melakukan sesuatu yang cukup ekstrim dengan melakukan sebuah tackle yang berbahaya yang membuat Yujin terlempar ke udara. Melihatnya para wanita begitu histeris dan begitu sangat khawatir kepada Yujin jika terjadi sesuatu kepadanya. Yujin terjatuh dengan posisi terbalik di mana ini akan sangat berbahaya untuknya jika mendarat dengan cara seperti itu. Myung Seop yang melihatnya merasa cemas dan hanya bisa melihatinya tanpa bisa melakukan apapun. Kim Dong berteriak penuh khawatir meminta Yujin untuk memutar tubuhnya karena jika tidak dia benar-benar akan menyakiti dirinya sendiri jika mendarat dengan cara seperti itu. Namun tak ada yang bisa dilakukan Yujin dan juga karena panik sehingga ia tak bisa membuat keputusan yang benar. Ia menutup matanya dan benar-benar telah pasrah dengan apa yang akan terjadi selanjutnya kepadanya. Sontak dengan cepat Sehun langsung meluncur dan menangkap Yujin sebelum mendarat di tanah. Para wanita semuanya menangis merasa terharu karena Yujin kesayangan mereka berhasil selamat. Yujin mengucapkan terima kasih dan kerja bagus kepada Sehun, di mana Sehun hanya menjawabnya kalau ini bukanlah apa-apa. Dengan kejadian barusan Kim Dong dan anak-anak SMA Sewon yang lain memutuskan untuk langsung berhenti bermain dan meminta maaf kepada Kang Tae. Kang Tae dan anak-anak lainnya merasa tidak keberatan karena mereka juga datang hanya untuk bersenang-senang. Menurut mereka ini memang keputusan yang benar untuk dilakukan daripada harus terluka sebelum pertandingan yang sesungguhnya. Kang Maru dengan cepat menghampiri Myung Seop yang duduk merenung dan menanyakan apakah dia baik-baik saja. Myung Seop sama sekali tak mengatakan apapun dan hanya melirik menatap kepergian Yujin yang entah apa yang ia pikirkan. Dan hasilnya mereka pun naik sebagai pemenang juara pertama dan mengamankan hadiahnya. Mereka terlihat tak begitu senang dan malahan terlihat canggung kecuali anak-anak dari geng Hooligans. Si Gondrong menanyakan kepada Seongwon apakah mereka akan membagi hadiahnya. Sehun yang mendengarnya mengatakan bagaimana dia bisa mendapatkan bagian padahal dia sama sekali tak bermain. Sementara Seongwon ia mengatakan tentu saja mereka akan membagi hadiahnya dengan sama rata dan adil. Nah, sekian dulu pembahasan cerita kali ini. Perjalanan Kang Maru masih jauh, dan banyak hal yang akan terjadi dalam hidupnya. Apakah ia akan mencapai impiannya? Temukan jawabannya di kelanjutan cerita berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.